Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nelly Hazan. Di video ini saya akan membahas tentang pendahuluan sistem indera, anatomi fisiologi mata dan anatomi fisiologi telinga. Baiklah, saya langsung ke pembahasan. Di sini pendahuluannya yaitu sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Dan di dalam sistem indera ini terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Dan umumnya sistem indera yang dikenal terdiri dari 5. Yang pertama itu ada kulit atau meraba, mata atau penglihatan, telinga atau pendengaran, hidung atau penciuman, dan lidah atau perasa. Selanjutnya anatomi dan fisiologi mata. Yang pertama itu ada palpebra. Bisa dilihat pada gambar di samping. Palpebra atau penutup bola mata. Palpebra superior dan palpebra inferior membatasi visura palpebra dan diperkuat lempeng jaringan ikat tarsus superior dan tarsus inferior. Diletakkan ke tepi oleh palpebra lateral dan medial. Di sini juga bagian-bagian pada kelopak mata yaitu kelenjar sebasea, kelenjar mol atau biasa disebut kelenjar keringat, kelenjar Zeiss atau pada pangkal rambut, dan kelenjar meibom pada tarsus. Dan untuk otot-otot palpebra adalah yang pertama itu besar kecil visura diatur oleh musculus tarsalis superior dan inferior atau biasa disebut otot polos. Yang kedua itu musculus orbicularis oculi. Palpebra dapat bergerak menutup sirkulir N7 mengikuti N3, fungsinya yaitu untuk menutup mata. Dan yang ketiga itu musculus levator palpebra superior, mengangkat palpebra superior inervasi oleh N3, fungsinya yaitu mengangkat palpebra. Selanjutnya covum orbita, bisa dilihat pada gambar di samping. Jadi bola mata berada dalam covum orbita, dan covum orbita ini terdiri dari beberapa tulang yaitu os frontalis, os maxilla, os zygomaticus, os sphenoidalis, os ethmoidalis, os lacrimalis, dan os palatinum. Sedangkan dinding orbita terdiri atas tulang yaitu dinding superior orbita, lateral orbita, dinding inferior, dan nasal, di mana dinding superior orbita tersusun oleh os frontalis dan lateral orbita tersusun dari os frontalis, os zygomatic, dan ala magna os sphenoid. Sedangkan dinding inferior ini tersusun dari os zygomatic, os maxilla, dan os palatina. Dan yang terakhir itu adalah nasal. Nasal ini tersusun dari os maxilla, os lacrimal, os ethmoid, apex, for opticum, dan visura orbitalis sub. Selanjutnya bulbus oculi atau biasa disebut bola mata. Jadi bisa dilihat pada gambar di samping. Jadi bulbus oculi atau bola mata ini bentuknya bulat dan panjangnya itu maksimal 24 mm dan beratnya itu sekitar 7,5 gram. Dan isi bulbus oculi dari ventral dorsal yaitu yang pertama aqueous humor atau cairan larutan garam, yang kedua lensa, dan yang ketiga itu corpus vitreum. Selanjutnya sistem lacrimal, bisa dilihat pada gambar di samping. Jadi sistem sekresi air mata atau lacrimal terletak di daerah temporal bola mata. Terus muara punctata lacrimalis, canalis lacrimalis, saccus lacrimalis, dan ductus nasolacrimalis, dan meatus inferior.
Di sini sistem lakrimal terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem produksi dan sistem ekskresi, di mana sistem produksi ini atau glandula lakrimal terletak di temporo antero superior rongga orbita, sedangkan di sistem ekskresi atau punctum lakrimal, kanalikul lakrimal, ductus nasolakrimal, yaitu air mata dari ductus lacrimalis mengalir ke meatus inferior nasi. Selanjutnya ada konjungtiva, bisa dilihat pada gambar di samping. Jadi konjungtiva merupakan membran yang menutupi sklera dan kelompok bagian belakang. Jadi konjungtiva ini mengandung kelenjar musin yang dihasilkan oleh sel Goldberg yang berfungsi membasahi bola mata, terutama pada kornea. Dan konjungtiva ini terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama konjungtiva tarsal adalah menutupi tarsus sukar digerakkan dari tarsus. Yang kedua itu konjungtiva bulbi, yaitu menutupi sklera mudah digerakkan dari sklera di bawahnya. Dan yang terakhir itu ada konjungtiva fornices atau fornix konjungtiva, tempat peralihan konjungtiva tarsal dengan konjungtiva bulbi. Selanjutnya ada sklera, bisa dilihat juga pada gambar di samping. Sklera bagian putih, bola mata yang bersama-sama dengan kornea yang merupakan pembungkus dan pelindung isi bola mata. Sklera berhubungan erat dengan kornea dalam bentuk lingkaran yang disebut limbus sklera, berjalan dari papil saraf optik sampai kornea. Di sini sklera juga anterior ditutupi oleh 3 lapis jaringan ikat vaskular, dan sklera mempunyai kekuatan tertentu sehingga mempengaruhi pengukuran tekanan bola mata. Kemudian kekakuan sklera meningkat pada pasien DM, dan kekakuan sklera ini menurun pada exophthalmus, goiter, miotika, dan minum air yang banyak. Selanjutnya kornea, bisa juga dilihat pada gambar di samping. Jadi kornea atau cornum seperti tanduk adalah selaput bening mata. Bagian selaput mata yang tembus cahaya merupakan lapis jaringan yang menutupi bola mata sebelah depan dan terdiri atas lapis, yaitu yang pertama epitel. Epitel terdiri dari 5 lapis. Sel epitel tidak bertanduk, saling tumpeng tindih, sel basal, sel poligonal, dan sel gepeng. Dan yang kedua, membran Bowman, yaitu kolagen yang tersusun tidak teratur seperti stroma dan berasal dari bag depan stroma. Yang ketiga, stroma atau estroma, yaitu menyusun 90% ketebalan kornea, terdiri atas lamel yang merupakan susunan kolagen yang sejajar satu sama lain, dan keratinosit yang merupakan sel stroma kornea. Yang keempat itu membran Deschamps, yaitu membran aselular batas belakang stroma yang dihasilkan sel endotel. Dan yang terakhir itu ada endotel. Endotel berasal dari mesotelium berlapis 1 heksagonal melekat pada membran Deschamps melalui hemidemosom dan zonula occludens. Selanjutnya ada uvea, iris, ciliary body, and choroid. Bisa juga dilihat pada gambar di samping. Jadi lapis vaskuler di dalam bola mata yang terdiri atas iris, badan siliar, dan choroid. Pendarahan pada uvea yaitu yang pertama 2 buah arteri siliar posterior longus menembus sklera di temporal dan nasal. Yang kedua itu 7 buah arteri siliar anterior, terdapat 2 pada setiap otot superior, medial, inferior, dan rectus lateral. Dan yang ketiga
arteri siliar anterior dan posterior bergabung menjadi arteri sirkularis mayor pada badan siliar. Masih lanjutan pada uvea tadi, bisa dilihat pada gambar di samping. Jadi persarafan uvea dari ganglion siliar antara bola mata dengan musculus rectus lateral yang menerima 3 akar saraf di bagian posterior, yaitu ada 3. Yang pertama saraf sensorik, yaitu untuk kornea, iris, badan, dan siliar. Yang kedua saraf simpatis membuat pupil dilatasi. Dan yang ketiga itu akar saraf motor memberikan saraf parasimpatik untuk mengecilkan pupil. Selanjutnya ada pupil, bisa juga dilihat pada gambar di samping. Jadi pupil anak-anak berukuran kecil akibat belum berkembangnya saraf simpatis, dan pupil akan mengecil akibat rasa silau yang dibangkitkan oleh lensa yang sklerosis. Dan fungsinya mengecilnya pupil untuk mencegah aberasi kromatis pada akomodasi dan untuk memperdalam fokus seperti pada kamera foto yang diafragmanya kecil. Selanjutnya ada sudut bilik mata depan, bisa dilihat pada gambar di samping. Jadi sudut bilik mata depan itu dibentuk oleh jaringan korneosklera dengan pangkal iris. Terus pada bagian ini terjadi pengaliran keluar cairan bilik mata. Dan jika terhambat terjadi penimbunan, tekanan bola mata akan meningkat. Dan berdekatan dengan sudut ini didapatkan jaringan trabekulum, kanal skelem, bagisklera, garis Kewalbe, dan jonjot iris. Selanjutnya ada lensa mata, bisa dilihat juga pada gambar di samping. Jadi lensa mata itu terletak di belakang iris yang terdiri dari zat tembus cahaya yang menebal dan menipis saat akomodasi, dan berbentuk lempeng cakram bikonveks dan terletak di dalam bilik mata belakang bagian posterior lebih konveks. Dan epitel lensa membentuk saraf lensa terus menerus menjadi serat lensa padat di bagian sentral dan membentuk nukleus lensa. Jadi di bagian perifer kapsul lensa terdapat zonulazin yang menggantungkan lensa di seluruh ekuatornya pada badan siliar. Terus bagian sentral lensa ini merupakan serat lensa yang paling dahulu dibentuk. Dan di bagian luar nukleus ini terdapat lensa yang lebih mudah disebut korteks lensa mata. Bisa dilihat juga pada gambar di samping. Jadi lensa mata itu terletak di belakang iris yang terdiri dari zat tembus cahaya yang menebal dan menipis saat akomodasi, dan berbentuk lempeng cakram bikonveks dan terletak di dalam bilik mata belakang bagian posterior lebih konveks. Dan epitel lensa membentuk saraf lensa terus menerus menjadi serat lensa padat di bagian sentral dan membentuk nukleus lensa. Jadi di bagian perifer kapsul lensa terdapat zonulazin yang menggantungkan lensa di seluruh ekuatornya pada badan siliar. Terus bagian sentral lensa ini merupakan serat lensa yang paling dahulu dibentuk. Dan di bagian luar nukleus ini terdapat lensa yang lebih mudah disebut korteks lensa. Selanjutnya ada badan kaca. Bisa dilihat juga pada gambar di samping. Jadi badan kaca itu jaringan seperti kaca bening yang terletak di antara lensa dan retina. Dia mengandung 90% air sehingga tidak dapat lagi menyerap air. Dan badan kaca ini berfungsi mempertahankan agar bola mata tetap bulat dan meneruskan sinar dari lensa ke retina. Kemudian melekat pada ora serata, pars plana, dan papil saraf optik.
Selanjutnya ada retina atau selaput jala. Bisa juga dilihat pada gambar di samping. Jadi retina atau selaput jala merupakan bagian mata yang mengandung reseptor yang menerima rangsangan cahaya. Dan retina berbatas dengan koroid dengan sel pigmen retina dan terdiri atas lapisan, yaitu yang pertama lapis fotoreseptor terdiri atas cone and rod cell. Yang kedua membran limitan eksterna. Yang ketiga lapis nukleus luar atau lapis nukleus sel kerucut dan batang. Dan yang keempat lapis plexiform luar. Yang kelima lapis nukleus dalam. Yang keenam lapis plexiform dalam. Yang ketujuh lapis sel ganglion. Yang kedelapan lapis serabut saraf. Dan yang terakhir itu membran limitan interna. Selanjutnya masih lanjutan yang tadi. Jadi bisa dilihat pada gambar di samping. Jadi warna retina biasanya jingga, kadang juga pucat dan anemia dan iskemia merah pada hiperemis. Jadi pembuluh darah di dalam retina merupakan cabang arteri oftalmika. Arteri retina sentral masuk retina melalui papil saraf optik yang akan memberikan nutrisi pada retina dalam. Lapisan luar retina atau sel kerucut dan batang mendapat nutrisi dari koroid. Selanjutnya saraf optik. Bisa juga dilihat pada gambar di samping. Jadi saraf yang keluar dari polus posterior membawa dua jenis serabut saraf, yaitu saraf penglihatan dan pupilomotor. Dan kelainan saraf optik ini yaitu gangguan akibat tekanan langsung atau tidak langsung optik atau perubahan toksik dan anoksik yang mempengaruhi penyaluran aliran listrik. Selanjutnya otot pergerakan mata. Bisa dilihat pada gambar di samping. Jadi otot ini menggerakkan mata dengan fungsi ganda dan pergerakan mata bergantung pada letak dan sumbu penglihatan. Musculus obliquus inferior N3, musculus obliquus superior N4, musculus rectus inferior N3, musculus rectus lateral N7, musculus rectus medial N3, dan musculus rectus superior N3. Selanjutnya fisiologi mata. Jadi fisiologi penglihatan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama fototransduksi, fotoreseptor atau sel batang dan sel kerucut. Yang kedua proses dan transmisi sensasi visual atau retina dan jaras penglihatan atau alur penglihatan. Dan yang ketiga itu persepsi visual atau korteks visual dan area terkait lainnya dari korteks cerebri. Selanjutnya itu media refraksi. Syarat utama dari penglihatan media refraksi mata yang jernih. Jadi refraksi mata adalah keadaan di mana cahaya yang datang tidak difokuskan di retina akibat media refraksi mata. Jadi struktur media refraksi atau anterior posterior memiliki struktur 4, yaitu yang pertama kornea, kedua humor aqueous, ketiga lensa, dan yang keempat humor vitreous. Yang pertama itu media refraksi kornea. Jadi kornea itu adalah bagian terdepan yang melindungi isi bola mata. Dia merupakan media refrakta yang terpenting, kemudian merupakan barrier penting dari isi bola mata. Kemudian kekuatan refraksinya kurang lebih 43 dioptri. Kemudian indeks bias sekitar 1376. Selanjutnya humor aqueous.
Humor aqueous ini diproduksi oleh badan siliar yang memiliki jaringan vaskular. Jadi humor aqueous ini diproduksi oleh badan siliar, kemudian suplai nutrisi dan O2 eliminasi metabolis, kemudian menjaga TiO, dan kemudian refraktif indeksnya sekitar 1336. Kemudian yang terakhir adalah lensa. Jadi lensa memiliki bentuk bikonvas, transparan, serta elastis. Jadi sifat elastis akan menghilang seiring bertambahnya usia karena mengerasnya jaringan pada lensa. Jadi bikonveks avaskular transparan. Lensa itu dia di dalamnya terdiri dari 66% air. Kemudian airnya ini adalah sisa dari protein, dan fungsi dari lensa ini yang pertama akomodasi dan absorpsi sinar ultraviolet atau UV atau melindungi retina. Selanjutnya fototransduksi visual. Jadi fototransduksi adalah transduksi sensorik dari sistem visual di mana proses cahaya diubah menjadi sinyal listrik. Di dalam sel batang, sel kerucut, dan sel fotosintesis dari retina. Nah, di sini ada proses konversi dari energi cahaya diubah menjadi energi listrik. Fotoreseptor fototransduksi cahaya menjadi listrik. Jadi sel batang melihat dalam keadaan gelap, sedangkan sel kerucut melihat dalam keadaan terang. Dan sel batang memiliki 120 juta retina, sedangkan sel kerucut memiliki 6 juta retina. Dan sel batang memiliki banyak di perifer, dan sel kerucut hanya konsentrasi di fovea. Dan sel batang ini ketajamannya rendah dan sensitivitasnya tinggi, sedangkan sel kerucut ini dia kebalikan dari sel batang, yaitu ketajamannya tinggi sedangkan sensitivitasnya rendah. Selanjutnya jarak penglihatan bisa dilihat dari gambar di samping. Jadi retina menjadi nervus opticus, opticus menjadi chiasmus opticum, opticum menjadi tractus opticus, corpus geniculatum, lateral menjadi radiasi optikal, menjadi korteks penglihatan atau biasa disebut lobus occipitalis. Selanjutnya ada persepsi visual. Bisa dilihat pada gambar di samping. Jadi persepsi visual itu terbagi menjadi dua. Ada area visual primer atau Brodmann 17 dan ada juga area visual sekunder atau Brodmann 18. Di mana dalam jalur ventral atau apa ada F1, F2, F4. Temporal inferior cortex, informasi warna, bentuk dan tekstur mengenai benda. Contohnya itu kan temporal atau otak, dia kayak mengasih informasi atau tekstur tentang mengenai benda, kayak oh ternyata ini laptop atau HP, ternyata ini benda mati. Dan selanjutnya itu ada jalur dorsal atau bagaimana dan kapan. Ini bagaimana dan di mana. Dia terdiri dari F1, F2, F3 dan F5. Posterior, parietal, informasi pergerakan orientasi, ruang, dan lokasi. Contohnya itu dia kayak kita berpikir ternyata di ruangan ini ada ini dan di ruangan itu ada itu. Sehingga kita bisa tahu bagaimana bentuk ruangannya. Selanjutnya ada pergerakan bola mata, bisa dilihat pada gambar di samping, saya kira jelas. Selanjutnya ada anatomi fisiologi telinga. Di sini saya akan membahas tentang anatomi telinga. Selanjutnya
Bisa dilihat pada gambar di samping. Jadi telinga manusia terdiri dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Jadi di sini saya akan membahas pertama itu telinga luar. Bisa dilihat pada gambar di samping. Jadi telinga luar terdiri dari daun telinga dan liang telinga sampai membran timpani. Dan daun telinga terdiri dari tulang rawan elastin dan kulit memiliki bagian-bagian seperti helix, antihelix, tragus, antitragus, lobulus, auricularis, dan lain-lain. Dan liang telinga berbentuk huruf S dengan rangka tulang rawan pada sepertiga bagian luar, sedangkan 2/3 bagian dalam rangkanya terdiri dari tulang. Panjangnya kira-kira sekitar 2,5 sampai 3 cm. Selanjutnya ada telinga tengah. Bisa dilihat pada gambar di samping. Jadi telinga tengah terdiri dari suatu ruang yang terletak di antara membran timpani dan kapsul telinga dalam tulang-tulang dan otot-otot yang terdapat di dalamnya beserta penunjangnya, tuba eustachius, dan sistem sel-sel udara mastoid. Jadi batas-batas superior dan inferior membran timpani membagi kafum timpani menjadi epitimpanum atau atik, mesotimpanum, dan hipotimpanum. Dan pada telinga tengah terdapat tulang-tulang pendengaran seperti ada malleus, incus, dan stapedium. Bisa dilihat pada gambar di sampingnya. Selanjutnya ada telinga dalam. Jadi telinga dalam terdiri dari koklea dan organokorti. Di sini saya akan membahas pertama itu koklea. Bisa dilihat pada gambar di atas. Jadi koklea adalah organ pendengaran berbentuk menyerupai rumah siput dengan 2 dan 1,5 putaran. Pada aksis memiliki panjang lebih kurang 3,5 cm. Sedangkan organokorti bisa dilihat pada gambar di atas. Jadi organokorti atau OC terletak di atas membran basilaris dari basis ke apex yang mengandung organel penting untuk mekanisme saraf pendengaran perifer. Terdiri dari 3 bagian, yaitu sel utama adalah sel penunjang selaput, gelatin penghubung, dan sel-sel rambut. Selanjutnya fisiologi telinga. Bisa dilihat pada gambar di atas. Jadi proses pendengaran diawali dengan ditangkapnya energi bunyi oleh daun telinga dalam bentuk gelombang yang dialirkan melalui udara atau tulang ke koklea. Dan getaran tersebut menggetarkan membran timpani, diteruskan ke telinga tengah melalui rangkaian tulang pendengaran dan perkalian perbandingan luas membran timpani dan tikap lonjong. Jadi energi getar yang telah diamplifikasi ini akan diteruskan di stapes yang menggerakkan tikap lonjong sehingga perlim pada skala vestibuli bergerak. Dan getaran diteruskan melalui membran Resner yang mendorong endolimfa sehingga menimbulkan gerak relatif antara membran basilaris dan membran tectoria. Nah, jadi proses ini merupakan rangsang mekanik yang menyebabkan terjadinya defleksi stereocilia sel-sel rambut sehingga kanal ion terbuka dan terjadi pengelepasan ion bermuatan dari badan sel. Kemudian keadaan ini menimbulkan proses depolarisasi sel rambut sehingga melepaskan neurotransmitter ke dalam sinapis yang akan menimbulkan potensial aksi pada saraf auditorius dan laju dilanjutkan ke nukleus auditorius sampai ke korteks pendengaran atau area 39-40 di lobus temporalis.
Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.